Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di mapel kerja bengkel dan gambar teknik. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang simbol dasar rangkaian listrik dan elektronika. Saya akan menjelaskan tentang simbol dan bentuk fisik dari setiap simbol tersebut. Kita akan belajar tentang komponen-komponen yang paling dasar yang akan kita pakai, yang banyak kita pakai gitu ya. Materi ini menjelaskan tentang simbol dasar kelistrikan dan elektronika. Siswa diharapkan mampu memahami dan membedakan, serta menyebutkan simbol dasar kelistrikan dan elektronika. Berikut adalah pengelompokan yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Ada voltage atau tegangan, kapasitor, resistor, saklar atau switch, alat ukur, transistor, dioda, induktor, logika, dan beberapa komponen lain yang mungkin tidak bisa dikelompokkan gitu ya. Langsung saja. Untuk yang pertama adalah resistor. Resistor kalau dari bahasanya artinya dari resist ya. Resist itu menahan. Fungsi utamanya ya untuk menahan arus supaya arus tidak terlalu besar gitu ya. Soalnya dalam suatu rangkaian itu nggak semua arus itu bisa dihandle oleh rangkaian tersebut. Jadi harus dihambat oleh rangkaian yang namanya resistor. Komponennya namanya resistor. Kalau di sini resistor itu punya banyak sekali simbol ya. Ada yang I, E, sama I, C. Ini bedanya kayak yang satu itu Eropa, satu itu Amerika. Kalian jangan bingung ya, simbolnya itu bisa kayak gini, zigzag atau bisa kotak ini. Resistor jenisnya juga ada banyak. Ada yang resistor fix atau tetap. Maksudnya tetap adalah nilainya itu sama. Misal 5 ohm ya, 5 ohm terus gitu. Oh ya, untuk satuan resistor itu ohm ya, OHM. Simbolnya itu omega, yang kayak tapal kuda itu ya. Terus ada fixed resistor yang tadi sudah saya sebutkan, nilainya tetap, tidak dapat berubah-ubah. Ada juga potensiometer. Potensiometer ya ini simbolnya. Atau variabel resistor. Sebenarnya ini mirip-mirip juga. Ini adalah resistor yang hambatannya bisa diubah-ubah. Jadi hambatannya itu bisa punya range tertentu gitu, antara sekian sampai sekian. Misal ada potensial 10 volt, 10 ohm maksud saya, berarti itu nilainya itu dapat berubah antara 0 sampai 10 ohm gitu. Caranya dengan ada yang diputar, mirip kayak apa ya, volume, misal volume radio, ada yang digeser. Jadi tergantung jenis resistornya, tergantung jenis potensionya. Kalau potensio itu biasanya simbolnya agak besar. Kalau yang lebih kecil itu biasanya disebut trimpot. Ini ada variabel resistor juga, simbolnya seperti ini. Lah ini ada trimmer atau trimpot, biasanya disebut trimpot gitu ya, atau resistor trimmer. Bedanya itu antara ini, potensio sama trimmer itu biasanya ini. Kalau potensio itu bentuknya lebih besar, diameternya juga lebih besar. Kalau trimpot itu lebih kecil kayak gini. Kalau ini yang resistor tetap ada yang bentuknya kayak gini. Pakai gelang warna, ada yang bentuknya kecil kayak gini, SMD. Biasanya SMD itu dipakai di rangkaian-rangkaian yang lebih kecil, misal kayak microcontroller atau di komputer. Biasanya pakai SMD yang kecil-kecil ini. Terus ada termistor, dari kata term. Term itu apa? Termometer, term, dan resistor. Jadi termistor itu resistor yang nilainya berubah jika dipengaruhi oleh panas. Misal panas di lingkungannya itu berubah-ubah, maka nilai hambatannya juga ikut berubah, gitu ya. Ini
Ini adalah bentuk fisiknya. Bentuknya kayak gini. Termistor. Jadi termistor itu ada dua, NTC sama PTC. NTC itu negatif temperatur koefisien, PTC positif temperatur koefisien. Jadi kerjanya itu hampir berkebalikan. Jadi yang satu itu pas panas itu R-nya besar, satunya lagi pas panas R-nya kecil. Untuk penjelasan lebih detail, kalian akan dapat materi tersebut di kelas elektronika dasar. Untuk di KBGT, saya cuma akan kasih tahu bentuknya, bentuk fisiknya. Untuk fungsinya masih fungsi-fungsi standar. Untuk yang lebih detail, kalian akan dapat di materi elektronika dasar. Selanjutnya ada fotoresistor atau LDR, Light Dependent Resistor, seperti dengan namanya ya. Jadi resistor yang dipengaruhi oleh cahaya, oleh intensitas cahaya. Jadi jika terang nanti R-nya gimana, jika gelap R-nya gimana. Jadi R-nya itu berubah-ubah dari kecil ke besar, tergantung intensitas cahaya di sekitarnya. Biasanya itu dipakai di sensor, misal sensor apa ya? Lampu taman misal. Jika malam nanti akan menyalakan lampu. Jika siang, lampunya akan mati secara otomatis. Lah, sensornya yang dipakai bisa pakai LDR, bentuknya kayak gini. Penampakannya tuh pipih lah, di atasnya ini ada semacam kayak apa ya, zigzag, itu untuk menangkap cahaya. Resistor saya kira cukup dulu. Kita lanjut ke kapasitor. Lah, kapasitor itu apa? Kapasitor itu adalah komponen listrik yang apa ya, yang berfungsi untuk menyimpan energi, menyimpan muatan. Jenisnya ada macam-macam ya. Ini simbolnya seperti ini. Kalau yang ini yang atas dua ini namanya kapasitor nonpolar. Maksudnya nonpolar itu dia tidak punya kutub. Maksudnya tidak punya kutub itu gimana? Dia itu kakinya misal salah masang, misal kaki kiri di kanan atau dibolak-balik itu tidak apa-apa, saat dia nonpolar, tidak memiliki kutub. Untuk bentuk fisiknya kayak gini ya, mirip kayak tadi yang apa, NTC PTC, tapi biasanya itu yang membedakan tuh dari warna sama dari ini, tulisan di bodinya. Jadi kalian harus pintar-pintar baca tulisan di bodinya ya. Jadi jangan kalian kira itu NTC malah kalian kira kapasitor gitu. Nanti salah. Jadi kalian harus lihat bodinya, kira-kira itu termasuk kapasitor apa resistor gitu ya. Kalau yang nonpolar ini bentuknya kayak gini. Jenisnya ada macam-macam, simbolnya kayak gini atau kayak gini. Simbolnya bisa kayak gini, ada lengkungannya di sini atau lurus kayak gini sejajar. Terus ada yang ini, polar. Kapasitor polar. Jadi polar itu dia punya kutub. Jadi ada plusnya. Yang plus itu nanti harus dipasang di plus juga. Berarti satunya ya minus. Berarti minus harus dipasang di minus juga. Kalian kalau masang kapasitor polar itu nggak boleh terbalik. Jadi harus pas. Yang plus dapat plus, yang minus dapat minus. Kalau misalnya kebalik, nanti rangkaian kalian tidak akan bekerja dengan baik gitu ya. Terus ada ini, variabel kapasitor. Jadi kapasitor yang nilainya bisa diubah-ubah. Nilainya bisa diubah-ubah ini ya, variabel kapasitor. Terus untuk yang ini, kapasitor polar itu bentuknya kayak gini. Biasanya bodinya itu dari logam atau kaleng tipis gitu. Biasanya itu warnanya tuh bisa hitam, bisa ungu, sekitar warna itu. Terus di bodinya juga ada tulisannya. Oh ya, kalau kapasitor itu satuannya farad ya. Kalau tadi resistor itu ohm, kalau kapasitor itu farad. Misal 1000 farad, 470 farad, dan sebagainya. Satuannya farad. Bisa mikrofarad, nanofarad. Terus ini adalah
bentuk dari kapasitor variabel. Jadi kapasitor yang nilainya bisa diubah-ubah. Tinggal kita sesuaikan. Ada knobnya. Ada untirannya buat ganti nilainya gitu ya. Selanjutnya setelah kapasitor ada saklar atau switch. Saklar jenisnya ada macam-macam ya. Ada yang SPST, ada yang SPDT. SPST itu apa? SPST itu single pole, single true. Jadi single pole, polaritasnya 1 sama true-nya itu 1. Kalau SPDT itu single pole, double true. Maksudnya ini single pole. Lah double true-nya ini, true-nya ada 2. True itu yang apa ya? Yang pilihan. Apa istilahnya? Pokoknya kayak gini lah. True-nya itu pokoknya yang pilihannya ada 2. Kalau yang ini SPST itu pilihannya cuma 1, antara on atau off. Kalau ini kan enggak. Bisa on atau off. Bisa juga 5 volt, 3 volt kayak gitu. Jadi nilainya itu ada 2. Kalau ini cuma 1. Antara nyambung atau enggak. Kalau ini nyambung atas bisa, nyambung bawah bisa. Gitu ya. Fungsinya switch itu buat apa toh? Ya buat memutus atau menyambung rangkaian. Terus ada juga yang push button. Push button itu maksudnya push itu ditekan. Button itu ya button tombol. Jadi push button adalah tombol tekan. Tombol tekan ada 2, yang NO, normally open, sama NC, normally close. Kalau yang NO, normally open, dia pas normal, pas nggak kita tekan, itu dia itu sudah open, udah terbuka. Ditekan baru nutup, baru nyambung gitu ya. Kalau NC itu kebalikannya. Sebelum kita tekan, keadaan normal, dia itu sudah close duluan, udah nyambung duluan. Setelah kita tekan malah dia buka gitu ya. Biasanya NO itu dipakai sebagai tombol on untuk menyambung. Kalau NC dipakai sebagai tombol off untuk memutus gitu ya. Kalau untuk simbol ini ada switch ya. Ini ada switch, namanya toggle switch. Toggle tuh maksudnya itu dia itu bisa bentuknya kayak gini. Berarti dia itu bisa tuasnya tuh bisa dipindah dari atas ke bawah gitu. Toggle. Dan dia itu biasanya kalau udah dipindah, dia itu nggak bisa balik secara otomatis. Jadi harus kita kembalikan lagi seperti semula, baru dia bisa. Misal kita tuasnya kita pindah ke atas, dia akan di atas terus. Misal di atas on ya dia on terus-terusan. Harus dipindah manual, kita turunkan lagi baru dia off gitu ya. Terus ini ada push button, tombol tekan. Ini ada SPST. Ini kok mirip kayak yang di tombol power di speaker misal. Di sound system kalian. Biasanya kan tombol powernya kayak gini, SPST. Sebenarnya SPST ini mirip kayak toggle juga. Dia itu sekali on, dia itu bakalan on terus. Tidak bisa kembali secara otomatis. Ini ada SPDT. Kalau ini SPST ini kakinya 2, sama kayak ini. 1, 2. Kalau ini SPDT kakinya 3. Ini kan 3. 1 input, 2 output gitu. Terus ada DPST. DPST berarti double pole, single true. Bentuknya kayak gini. Terus ada DPDT. Double pole, double true. Terus push button juga ada bentuknya kayak gini. Ini push button tombol yang ditekan. Kalau push button biasanya itu dia nggak bisa ngunci. Ditekan dia bakalan kembali lagi. Berbeda dengan toggle atau SPST DPDT ini. Ada juga button yang ini, saklar yang rotary. Rotary itu maksudnya tuh dia itu cara mengaktifkannya tinggal diputer. Mirip kayak apa ya?
Mirip kayak selector switch. Jadi kita puter, kita pilih nilainya. Nilai yang sesuai kayak di kipas angin. Kipas angin itu kan ada apa ya? Kecepatannya ada on, ada off, 1, 2, 3. Misal 1 itu pelan, 2 itu sedang, 3 itu cepat kayak gitu. Jadi pakainya itu ini. Rotary, switch yang rotary. Switch rotary ini ada toggle, ini ada slide. Slide itu cara mengaktifkan tinggal digeser. Slide itu digeser, jadi digeser dari kiri ke kanan, on atau off gitu ya. Terus ini ada dip switch. Dip switch itu mirip kayak saklar kecil-kecil tapi dijadikan satu. Kakinya ini ada banyak. Dip switch kalau simbolnya kayak gini ya. Kakinya juga banyak. Jadi setiap pasang kaki itu mewakili satu buah saklar gitu. Terus ini ada SPST relay, SPDT relay. Relay tapi single pole, single throw. Ada jumper, ada solder bridge. Selanjutnya, voltage atau tegangan. Jadi untuk voltage atau tegangan, simbolnya kayak gini ya. Ada voltage source itu maksudnya itu sumber tegangan. Jadi sumber tegangan itu cuma kalau digambar itu simbolnya seperti ini. Kalau current itu arus. Jadi sumber arus itu digambar ya kayak gitu. Terus tegangan juga ada dua, yang AC sama yang DC. Kalau yang AC biasanya pakainya ini. Ada simbol sinusnya. Kalau yang DC biasanya pakainya ini. Baterai ini biasanya. Entah ini baterai sel atau ini. Terusnya ada simbol generator. Sebenarnya untuk sumber tegangan itu kan bentuknya itu biasanya rangkaian kompleks, misal kayak power supply. Karena power supply terlalu kompleks, makanya digambar simbolnya yang mewakili sumber tegangan itu. Jadi simbolnya supaya lebih mudah dibuat yang simple seperti ini. Ini cuma simbol aja. Komponennya, misal voltage source itu nggak cuma satu komponen, tapi itu udah terdiri dari banyak komponen elektronika yang dirangkai jadi satu, menghasilkan tegangan tertentu gitu maksudnya. Karena rangkaiannya terlalu kompleks dan banyak, jadi kita ringkas, kita permudah jadi voltage source gitu. Asumsinya kita cuma butuh tegangan outputnya aja, misal 5 volt gitu. Masalah rangkaiannya berapa, rangkaiannya sekompleks apa, kita tidak terlalu mikirkan dulu. Yang penting simbolnya bener gitu. Yang penting kita butuh tegangannya 5 volt gitu ya. Terus selanjutnya ada alat ukur. Di sini alat ukur yang kita pakai itu alat ukur listrik ya, bukan meteran, penggaris atau mistar gitu ya. Alat ukur listrik, alat ukur yang dipakai di elektronika. Ada yang pertama voltmeter, simbolnya kayak gini, ammeter atau ampermeter, ohmmeter, dan wattmeter. Jadi sebenarnya alat ukur itu simbolnya itu cuma lingkaran gitu ya. Terus di dalam lingkaran itu ada hurufnya. V untuk mewakili voltmeter, A untuk mewakili ampermeter, terus ini simbol ohm, omega untuk mewakili ohmmeter, dan W untuk wattmeter. Voltmeter itu buat mengukur voltase, mengukur volt. Berapa volt sih kira-kira? Kira-kira dalam rangkaian itu ada berapa volt ya yang lewat, berapa volt yang dipakai. Misal ampermeter, kira-kira berapa arus toh yang mengalir di rangkaian itu. Terus ohm itu kira-kira hambatannya itu ada berapa. Terus wattmeter itu untuk mengukur daya. Untuk ini simbolnya, terus ini adalah bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya tuh ya kayak gini. Jadi mirip kayak apa ya? Speedometer yang ada di motor kalian. Mirip aja, interface-nya kayak gitu, tapi dalamnya ya nggak sama, beda. Kalau ampermeter buat ngukur arus. Satu lagi ini ada voltmeter. Sebenarnya voltmeter juga ada yang bentuknya kayak gini, tapi ini cuma desainnya aja yang berbeda. Jadi gini, ampermeter sama voltmeter itu nggak cuma
tulisannya aja yang beda ya. Misal di di layarnya A itu mesti ampere meter, V voltmeter. Emang iya, A ampere meter, V voltmeter, tapi yang berbeda bukan cuma tulisannya aja, tapi nanti cara ngukurnya juga berbeda. Untuk A ampere meter, ngukur arus itu nanti harus seri dengan rangkaian. Sedangkan voltmeter harus paralel dengan rangkaian. Terus selanjutnya ada ini multimeter. Jadi multi sesuai dengan namanya ya. Multi itu berarti lebih dari satu. Berarti multimeter itu rangkaian alat ukur yang dipakai untuk mengukur volt, ampere, ohm, 3 itu biasanya. Atau multimeter itu disebut juga dengan avometer. Avo itu singkatan dari A ampere meter, V voltmeter, O itu ohm meter. Bentuknya kayak gini. Dan multimeter tuh juga ada yang digital, ada yang analog. Kalau analog itu masih kayak gini, pakainya yang mirip kayak di speedometer itu pakai jarum analog. Kalau yang digital tuh udah pakai digital kayak gini, ini yang digital. Secara fungsi sama, cuma konstruksinya aja yang berbeda. Kalau yang analog kan kita harus baca, harus pinter baca. Kira-kira itu berapa tuh? Kalau yang digital tuh langsung keluar angkanya, kita tidak perlu baca lagi. Terus ini ada wattmeter, bentuknya kayak gini. Terus ini ada apa ini kira-kira? KWH meter ya. KWH meter itu yang ada di rumah kalian, itu untuk mengukur kira-kira kalian per bulan itu habis berapa watt gitu ya. Alat ukur ada pertanyaan dulu? Tidak ya, kalau tidak berarti kita lanjut ke selanjutnya, yaitu transistor. Transistor itu ada banyak ya. Ini ada simbolnya, kalian perhatikan dulu simbol-simbolnya. Kalau kalian perhatikan, transistor itu simbolnya itu kakinya mesti ada 3 ya ini. B, C, E, ini ada 3, ini 3, ini juga 3, ini 3. Jadi transistor itu kakinya 3. Kalau tadi resistor, kapasitor itu kan kakinya 2. Kalau resistor itu kakinya 3. Misal nanti kita belajar mendesain rangkaian, kalian harus benar-benar perhatikan ya. Komponennya itu kira-kira besarnya berapa, diameternya berapa misal, terus jarak antar kakinya juga berapa. Supaya nanti kalian kalau misal mendesain PCB itu harus benar-benar pas. Jangan kakinya itu dibengang-bengang atau gimana-gimana, nanti hasilnya nggak maksimal. Bisa-bisa malah nanti komponennya yang rusak karena kakinya itu jaraknya yang nggak pas, terlalu jauh. Jadi diusahakan sepresisi mungkin. Misal pun meleset, ya melesetnya jangan terlalu besar. Nek terlalu besar nanti kakinya dipegang-pegang, nanti biasanya itu malah putus kakinya atau malah komponennya jadi rusak. Terus transistor itu ada banyak ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang fungsinya ini apa, ini apa, ini apa. Itu nanti akan kalian pelajari di mapel bukan kerja bengkel. Elektronika dasar, maaf. Kalau di kerja bengkel, saya cuma ngasih tahu kalian secara garis besar komponennya ini bentuknya seperti apa. Gitu ya. Terus ini gambarnya, ini ada transistor. Ini biasanya tuh bentuk fisiknya tuh kayak gini. Transistor jenisnya ada banyak, tapi yang sementara itu ini dulu yang bisa saya perlihatkan. Intinya tuh transistor tuh hampir semuanya tuh kakinya 3. Ada yang kakinya 2 juga, tapi itu untuk transistor yang khusus namanya fototransistor. Terus ini juga ada transistor lain. Ini namanya transistor semua. Biasanya yang ini, yang agak lonjong ini, yang kayak UFO ini, biasanya disebut transistor jengkolan. Kenapa begitu? Karena dia itu mirip jengkol. Jadi kenapa dia disebut transistor jengkolan? Terus transistor itu sebenarnya bentuknya memang mirip, tapi aslinya itu tipenya berbeda. Makanya nanti kalian kalau beli komponen atau mengidentifikasi komponen, kalian harus benar-benar lihat
tulisan di bodinya. Biasanya itu identitasnya itu ada di bodinya. Misal tipenya itu berapa, terus misal kapasitas tegangannya berapa, dan seterusnya nanti biasanya ditulis di bodinya. Misal kalian pengen nyari datasheet itu apa toh? Datasheet itu ya mirip kayak apa ya? Manual komponen itu sendiri. Jadi komponen itu fungsinya apa, arusnya maksimal berapa, tegangannya berapa, diameternya berapa, jarak kakinya berapa, itu ada di datasheet. Kalau kalian tahu tipenya, kalian tinggal googling transistor jenis apa, atau mungkin resistor jenis apa, dioda jenis apa, kapasitor jenis apa misal, atau transistor. Biasanya itu transistor ya, transistor atau IC atau op-amp. Kalian tahu tipenya, kalian tinggal googling di internet, nanti dapat datasheetnya itu ya. Datasheetnya itu udah lengkap, di situ udah lengkap semua. Nah, misal kalian butuh. Selanjutnya ada dioda. Jadi dioda itu jenisnya ada banyak, ada penyiarah, Zener, LED, light emitting diode, dioda foto, SCR, sama dioda laser. Secara garis besar, dioda itu fungsinya untuk penyiarah. Jadi dia itu cuma meneruskan arus dari satu arah saja. Nah, kebalikannya itu nggak bisa. Untuk simbolnya seperti itu ya. Jadi kayak panah gitu. Terus kakinya itu ada anoda sama katoda. Anoda itu kaki yang plus, katoda itu kaki yang minus. Untuk bentuk fisiknya itu kalian bisa lihat sendiri. Penyiarah itu seperti itu, Zener itu seperti itu. Zener itu secara fisik mirip kayak dioda germanium. Jadi dioda kan ada dua, silikon sama germanium. Kalau yang hitam ini biasanya silikon. Kalau germanium biasanya bentuknya seperti ini, mirip seperti ini. Jadi ada cangkangnya itu dari kaca, terus dalamnya agak oranye gitu. Zener juga bentuknya kayak gitu, mirip kayak germanium. Jadi nanti kalian tinggal baca tulisan di bodinya. Walaupun tulisannya kecil tapi masih bisa dibaca kok. Terus ada LED. LED ini mungkin kalian udah familiar ya. Jadi dia itu bisa mengeluarkan cahaya. Biasanya dipakai di lampu, misal lampu tumbler atau lampu rumah tuh sekarang udah ada yang LED. Jadi itu dioda tapi bisa mengeluarkan cahaya. Terus ada foto dioda. Kalau foto dioda ini kebalikannya dengan LED. Kalau LED kan simbolnya panahnya keluar karena dia memancarkan cahaya gitu, mengeluarkan cahaya. Kalau foto dioda malah kebalikannya. Simbolnya masuk berarti dia menerima cahaya atau dia dipengaruhi oleh cahaya luar. Mirip kayak tadi LDR. Kalau fotodioda ya mirip kayak LDR, dia itu dipengaruhi oleh cahaya juga. Biasanya dipakai untuk sensor. Tapi antara LDR sama fotodioda itu lebih peka fotodioda. Dan harganya pun juga lebih mahal yang fotodioda. Selanjutnya ada gerbang logika. Jadi ini adalah logika. Logika itu kalau di matematika itu kan ada and, or gitu ya. Untuk teorinya nanti akan kalian dapatkan di mapel dasar pemrograman kalau nggak salah. Kalau di sini saya cuma akan ngasih tahu garis besarnya aja. Ini adalah simbolnya, simbol logika, ada not, and, not, dan sebagainya. Bentuknya tuh mirip kayak gini ya. Hampir semuanya tuh mirip kayak gini. Kakinya banyak. Biasanya bentuknya udah IC kalau gerbang logika itu. Tergantung nanti bedainnya gimana. Tergantung nanti di bodinya itu kalian hafalkan tipenya. Misal not itu tipenya berapa, n itu berapa, nen itu berapa, or itu berapa. Jadi di bodinya itu sudah ada tipenya, udah ada identitasnya. Kalian tinggal menyesuaikan kira-kira itu n, not atau apa. Bentuknya kayak gini nanti. Kalau gerbang biasanya bentuknya kayak gini. Nanti bisa kalian suruh buat ya harus diukur ini jarak antar kakinya ini berapa. Misal kalian mendesain rangkaian tertentu, nanti diukur jarak kakinya berapa, terus kira-kira ngebornya nanti kira-kira harus pakai yang lubang berapa, 0,8 apa 1 mili kayak gitu. Misal gambar pun juga sama. Jadi harus presisi, terutama untuk IC itu harus presisi sekali. Soalnya IC itu kan kakinya itu kecil, rapat, dan kalau biasanya itu kalau satu itu udah jelek nanti kakinya itu akan meletot gitu. Jadi kalau pengen lurus rapi ya harus
harus benar-benar diukur. Itu kalau gambar pakai manual. Kalau gambar pakai software mungkin ya sudah mudah sih, nggak sesulit itu. Selanjutnya setelah gerbang logika, di sini lain-lain, ada beberapa komponen lain. Sebenarnya komponen lain tuh nggak cuma ini aja ya, tapi ini yang sering kita temui aja. Yang pertama ada fuse. Fuse itu apa toh? Fuse itu adalah rangkaian buat memutus jika ada kelebihan arus. Kalau di rumah itu namanya sekring rumah kalian. Biasanya kalau kalian nyalake sesuatu, misal nyalake apa ya, barang elektronik yang terlalu besar, nanti kan dia otomatis ngetrip toh, jeglek istilahnya, ngetrip toh lah. Fuse juga sama kayak itu, tapi fuse itu biasanya bentuknya kayak gitu. Kalau yang hitam ini biasanya kalian temuin di motor, biasanya ada di rangkaian kelistrikan motor, biasanya di deket-deket aki itu biasanya ada. Fuse-nya bentuknya kayak gini. Ini hitam itu yang kayak gigi itu. Terus yang sebelah kanan tuh ada fuse. Fuse itu sebenarnya itu yang kayak kaca itu, lonjong itu dalamnya cuma kawat tipis. Jadi jika kawatnya itu dialiri arus yang besar, otomatis akan panas dan kawatnya akan terbakar. Dan rangkaian akan aman. Cara kerjanya seperti itu. Jadi dia buat mutus rangkaian jika ada arus berlebih gitu ya. Terus ada transformator atau trafo. Bentuknya seperti itu. Jenisnya ada macam-macam. Ada yang ferit, inti udara, macam-macam. Nanti kalian dapatkan di elektronika dasar. Secara garis besar bentuknya kayak gitu. Biasanya itu ditemukan di rangkaian apa ya? Power supply biasanya. Bisa charger, bisa power supply apapun lah. Terus ada buzzer. Buzzer itu buzz itu maksudnya itu mirip kayak speaker tapi cuma satu tone. Cuma tet kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak suara piano itu nggak bisa. Cuma bisa satu tone aja. Nanti tone-nya bisa diubah-ubah sih frekuensinya, tapi cuma masih monoton gitu ya. Oh ya, jika kalian masih ada pertanyaan, misal seputar rangkaian dan simbol dasar elektronika dan kelistrikan, kalian bisa tanya lebih lanjut. Dan saya kira untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.